Ya. Oke. Kan satu gitu ah. Ya. Satu lagi kepada Kaban, ya. Kaban Kesbang Pol, yang mungkin berkenan untuk menerima kalung dan kemudian juga satu lagi jangan dikamerakan. Akan melaksanakan Pasca Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Tapal Tengah. Dan pada hari ini kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bupati Tapanuli Tengah yang dalam hal ini diwakilkan kepada beliau, yaitu dari Kepala Kantor Kesbang, Kepala Dinas, mohon maaf, izin Kepala Dinas Perumahan karena baru dari diunjuk ya. Kepala Dinas Perumahan ya yang boleh berkenan hadir di sini. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga kepada Bapak Kakang Kesbang. Kaban Kesbang Pol ya, yang sudah berkenan hadir di acara Pasca API Kabupaten Tapal Tengah. Sebagai bentuk penghormatan kami, penghargaan kami para pendeta yang ada. Kebangkitan Tuhan dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Kristus saya dan kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghargai hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Bagimu Tuhan, Allah kami yang hidup, yang telah menyertai, memberkati setiap langkah kami, para hamba-Mu dan dari pemerintahan Kabupaten Tapal Tengah, yang mana Tuhan pada saat ini kami merayakan Pasca Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Tapal Tengah. Inilah bukti kasih-Mu Tuhan. Kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu, supaya kami yang percaya kepada-Mu semakin memberi diri kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Engkau Bapa yang memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini, para hamba-Mu Tuhan, para pendeta-pendeta yang hadir pada saat ini, maka yang ambil bagian pelayanan pada hari ini, baik itu hari esok, hidup hari beraktivitas dia hidup. Yesus namanya menemukan, menyembuhkan, bahkan mati terus dosamu.
Kegelapan dosa dikalahkan olehnya. Haleluya, 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 haleluya. Kita bebas dari belenggu kematian. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Duka derita berganti sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya. Mari kita wartakan kebangkitan Kristus. Haleluya, Kristus saya. Haleluya, haleluya. Agungkanlah karya dan cinta kasih Tuhan. Haleluya, Kristus saya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan sore hari ini kami sudah memuji Tuhan, memberi kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Karena kami rasa sampai di sini kami belum puas. Kami rindu dan hati kami sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami akan merayakan Paskah. Engkau mati dan Engkau bangkit kembali untuk memberikan harapan baru. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan kami duduk diam. Kami untuk merayakan Paskah. Amin. Nah, tadi sudah banyak kita dengar sambutan-sambutan ya, Khotbah oleh Ketua PGP Tabanan Tengah, sampai terakhir arah Bapak Pendeta Insinyur Basar Seberani, tentu tadi saya MTH. dengar banyak harapan-harapan yang diminta oleh baik kita sebagai hamba Tuhan, gereja maupun asosiasi. Tapi memang secara manusia itu ada di dalam hati kita. Nah, kita kembali dulu dalam intinya sebenarnya Paskah itu kalau perjanjian lama sudah dijelaskan tadi, itu kemenangan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Setelah tulah ke-10, kartu truk Tuhan adalah darah. Walaupun situ darah Kristus, darah domba itu adalah bayangan darah Kristus. Hanya itulah kartu truk kemenangan oleh darah. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru juga sama, yaitu Kristuslah yang menebus dosa kita melalui darah.
bukan sakit penyakit kanker, bukan. Darahnya, karena darah itu adalah nyawa. Nah, yang mau kita tekankan sini, saya dapat rahasia firman Tuhan begini. Kalau kita buka di dalam Yohanes 20, ya, Yohanes 20, kita mulai nanti ayat 19, 20 dan 25, kebangkitan Yesus hari Minggu. Kebangkitan Yesus hari Minggu, hari ketiga dia bangkit setelah kematian. Kenapa kita lihat kejadian situ? Di situ Maria Magdalena kemudian bersama murid mereka melihat kubur itu kosong. Sebenarnya mereka harus percaya, harus baca nubuatan Nabi bahwa dia akan bangkit. Tapi dasar manusia lah ya. Jadi apa kita lihat, mereka juga masih heran, masih bertanya-tanya. Tapi tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya. Menampakkan dirinya, dia tunjukkan semua lukanya. Pada saat itu Thomas belum ada, kemudian muncul Thomas. Thomas taruhkan tangan ke lembut. Nah disitulah mereka baru percaya. Nah apa itu? Sewaktu Yesus mati disalibkan, apa reaksi murid-murid Yesus? Mereka takut, kecewa, frustrasi. Takut, ada lagi menyangkal. Katanya, engkau yang bersalah, tidak. Petrus kembali dia jadi nelayan, dia kecewa, kemudian frustrasi. Seharusnya Yesus itu harus bisa mengalahkan kerajaan Romawi, sakitnya dijajah. Tapi mereka tidak mengerti, bukan itu yang benar. Nah, itulah reaksi mereka. Kenapa demikian? Nah, mari kita lihat rahasia firman. Roma 10 ayat 9 apa dikatakan di situ, ya. Saudara bisa baca nanti Roma 9 ya ayat 10. Roma 9 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan makanya kalau kita sudah terima Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus sebagai Tuhan dan dia telah dibangkitkan dari antara mati, maka dia diselamatkan. Ini bukan peristiwa biasa-biasa. Ada kehidupan, roh kita dihidupkan, Roh Kudus ada di dalam roh kita. Orang berdosa adalah orang yang dikendalikan oleh jiwa. Makanya harus dihidupkan, rohnya dihidupkan. Jadi saya ragu, saya yakin banyak orang Kristen belum terima Yesus, atau bahkan hamba Tuhan mungkin terima Yesus tapi tidak sungguh-sungguh. Kalau orang sudah terima Yesus, ada perubahan, ada kehidupan. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ya, ini wajib tahu. 1 sampai 3, kita harusnya dimukai, harus dipukul. Oleh kenapa? Pelanggaran perintah Allah dan dosa. Oleh kenapa? Pertama, mengikuti keinginan dunia. Apa itu keinginan dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Yang kedua, mengikuti keinginan penguasa kasih iblis. Yang ketiga, keinginan daging kami nafsu. Tapi ayat 4 sampai 6, syukur oleh karena anugerah kasih karunia Allah kita dihidupkan kembali. Kita ada kepastian surga. Katakan amin. Amin. Barang siapa yang percaya dan barang siapa mengaku dan percaya dalam hati, bukan di pikiran, ada perubahan, bukan. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Itu sudah pernyataan Yesus, firman Tuhan. Yang ketiga apalagi? Memberitakan Injil. Matius 28 ayat 20. Jadikanlah
segala suku bangsa menjadi muridku baptis selama mereka dalam nama Allah Bapa Anak Roh Kudus. Dan apa dikatakan, ajarlah mereka, ajar ini banyak ini. Jadi gereja itu bukan hanya bukan hanya bukan hanya ibadah. Ya, gereja seperti marturia, kesaksian, pemberitaan Injil, dan kedua diakonia untuk berbalas kasihan, yang ketiga kanonia, persekutuan. Nah, yang ketiga apalagi berikutnya, menggembalakan domba-dombaku kepada Petrus sampai 3 kali. Oke. 1, 2, 3.